Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edwina Laragil dengan NIM B1B121229, mata kuliah yaitu Wawasan Kemaritiman. Adapun judul buku kelompok kami yaitu mengenai warisan budaya maritim Nusantara. Penerbit yaitu Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Kepermuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun terbit yaitu 2018. Adapun dosen pengampu mata kuliah wawasan kemaritiman yaitu Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit SMSI. Baik, adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai jejak-jejak perdagangan masa Sriwijaya di Sumatera Selatan. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu definisi perdagangan. Adapun definisi perdagangan adalah interaksi timbal balik yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mendapatkan barang dan jasa melalui pertukaran. Faktor-faktor perbedaan geografis, ketersediaan bahan baku, tingkat teknologi, dan mata pencarian merupakan pendorong manusia melakukan perdagangan. Perdagangan di Indonesia sudah dikenal sejak zaman prasejarah, khususnya pada masa bercocok tanam. Perdagangan dilakukan dengan cara barter, tetapi pola perdagangan tidak terjadi di antara komunitasnya, tetapi antar kelompok komunitas yang memiliki perbedaan geografis. Salah satu kerajaan yang terlibat dalam perdagangan dunia adalah Kerajaan Sriwijaya. Nama Sriwijaya dikenal sebagai nama suatu kerajaan ketika G. Coedes menerbitkan artikelnya berjudul Le Royaume de Sriwijaya pada tahun 1918. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang berdiri sejak abad 7-13 Masehi. Berada di tepi Sungai Musi yang berpusat di kota Palembang, adalah lokasi strategis karena berada di jalur perdagangan dari daerah hilir dan hulu Sungai Musi, beserta sebaliknya. Palembang menjadi lokasi transit para pedagang yang mau berangkat dan pulang dari daerah tersebut. Kemudian, inilah peta letak Kerajaan Sriwijaya yang berada di tepi Sungai Musi yang berpusat di kota Palembang. Yang kedua yaitu jejak-jejak perdagangan pada masa Sriwijaya di Sumatera Selatan. Setelah masa prasejarah dikenal jalur perdagangan dengan menggunakan air, yaitu jalur eksternal dan jalur internal. Jalur eksternal merupakan jalur antar samudra atau laut antar benua. Kegiatan perdagangan sudah berlangsung sebelum muncul Kerajaan Sriwijaya atau masa prasejarah. Pulau Sumatera sekitar abad pertama Masehi sudah dilalui jalur eksternal yaitu jalur perdagangan internasional, khususnya kapal-kapal asing yang berlayar dari Asia Barat dan Asia Timur yang singgah di Pelabuhan Internasional Malaka, kemudian berlayar menyusuri pantai timur Pulau Sumatera dan Jawa. Inilah dia peta jalur perdagangan pada masa Sriwijaya di Sumatera Selatan. Dapat kita lihat di sini bahwasannya yang titik merah merupakan pusat kekuasaan Sriwijaya, titik hitam kecil situs penting, segi empat warna orange jangkauan terluas Sriwijaya, segi empat warna biru kawasan laut di bawah kendali Sriwijaya, anak panah yaitu ekspedisi Sriwijaya, dan tanda tombak yaitu pertempuran Sriwijaya. Kemudian kita lanjut di situs air Sugian ditemukan tembikar dan manik-manik Arikamedu. Selain itu ditemukan manik-manik kaca Indo-Pasifik, manik kaca emas, dan kornelian. Manik kaca tersebut berasal dari Mesir atau Asia Barat abad ke-4 sampai 11 Masehi dan merupakan barang impor. Selain itu juga ditemukan perhiasan anting emas, cincin emas, liontin perunggu, dan gelang kaca. Keramik Cina juga ditemukan di area Sugihan yang berasal dari dinasti Sui dari abad ke-6 sampai 7 Masehi. Jejak-jejak permukiman juga ditemukan di pantai timur Sumatera, di situs Karangagung, tepatnya di sepanjang tepi Sungai Lalan dan Sungai Sembilan, yaitu tiang rumah kayu, kemudi perahu, wadah tembikar, pelandas, anvil, bata, batu asa, tulang, gigi, dan tempurung kelapa. Kemudian yang ketiga yaitu alasan perdagangan internal terjadi di Sumatera. Perdagangan internal di Sumatera terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya lingkungan antara daerah hilir dan hulu Sungai Musi. Palembang bergantung kepada daerah pedalaman sebagai daerah penyangga ibu kota Kerajaan Sriwijaya.
Tom Pires menyebutkan Palembang melakukan perdagangan dengan Malaka dan melakukan jual beli dalam skala besar dengan Pahang. Adapun situs-situs di daerah tengah Sungai Musi, yang pertama situs Teluk Kijing, yang kedua situs Bingin Jungut, ketiga situs Bumiayu, dan keempat situs Lesung Batu. Kontak dagang memunculkan permukiman di tepi sungai. Hal ini dikarenakan aktivitas perdagangan di perairan Sungai Musi beserta anak-anak sungainya menempuh waktu yang panjang dari daerah pesisir ke daerah pedalaman, sehingga kapal-kapal perlu transit untuk beristirahat. Cina Selatan sangat berminat dengan hasil hutan Sumatera Selatan seperti berbagai macam getah bahan berbau yang dibakar sebagai dupa dari getah kemenyan dan kayu gaharu, dan binatang buas atau harimau, badak, gajah, burung, kura-kura. Bahan wangi-wangian dalam bentuk minyak kayu yang dibakar atau gaharu, getah yang dibakar atau kemenyan dipakai di Cina sebagai obat, pewangi rumah, pewangi pakaian atau badan, dan untuk bahan upacara. Kemudian kendala perdagangan. Kendala yang sering terjadi di dalam perdagangan adalah para pedagang tidak memiliki gudang untuk menimbun barang-barang datang dari pedalaman. Foto 1. Pohon kemenyan dari situs Tingkip, Kabupaten Musi, Rawas Utara. Gambar pohon ini merupakan gambar pohon kemenyan yang berada di Kabupaten Rawas Utara. Berdasarkan hasil penelitian arkeologi, masih ditemukan vegetasi lama yang dahulu menjadi barang komoditi pada masa Sriwijaya, yaitu kemenyan, damar, gaharu di situs Teluk Kijing, Kabupaten Musi, Banyuasin, Bumiayu, dan daerah Musi Rawas, situs Tingkip, Lesung Batu, dan Bingin Jungut. Foto 2 yaitu getah damar dari situs Tingkip, Kabupaten Musi, Rawas Utara. Gambar ini merupakan gambar pohon getah damar dari Kabupaten Musi, Rawas Utara. Daftar pustaka. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah, jika salah datangnya dari saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.